Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ikram Hakiki dari Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh dari prodi PGMI dengan NIM 23096626009. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik konseling untuk SD dan MI. Untuk yang pertama yaitu pengertian konseling di SD atau MI. Konseling di SD dan MI adalah proses pemberian bantuan yang bersifat preventif dan perkembangan yang dilakukan oleh guru BK atau guru kelas kepada siswa secara individual maupun kelompok agar siswa mampu menahan dirinya, mengembangkan potensi, mengatasi masalah sosial emosional, dan berperilaku positif serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah dan rumah. Yang nomor dua yaitu karakteristik konseling untuk anak usia SD dan MI. Siswa SD dan MI di usia 6-12 tahun berada pada tahap perkembangan kognitif konkret dan perkembangan psikososial tahap, sehingga konseling harus sederhana, konkret, dan visual, memfasilitasi pengungkapan perasaan, melibatkan aktivitas fisik atau kreatif, menyenangkan dan tidak mengintimidasi, serta dilakukan dalam suasana bermain dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti anak. Yang nomor 3 yaitu prinsip-prinsip konseling untuk SD dan MI. Yang nomor 1 yaitu empati dan penerimaan tanpa syarat, kerahasiaan informasi siswa, konseling sebagai kegiatan positif dan tidak menghukum, berbasis pada kekuatan dan potensi anak, serta melibatkan guru, kelas, dan orang tua secara kolaboratif dan berorientasi pada pembelajaran dan perkembangan karakter. Yang nomor 4 yaitu tujuan konseling di SD dan MI. Tujuan yang pertama yaitu mencegah masalah perilaku dan akademik, menumbuhkan keterampilan sosial dan emosional, membantu anak menyelesaikan konflik dengan teman atau keluarga, dan meningkatkan kepercayaan diri dan disiplin diri, serta mendukung siswa berkebutuhan khusus secara emosional dan sosial. Yang nomor 5 yaitu teknik konseling untuk SD atau MI. Teknik yang pertama yaitu teknik konseling individual. Yang pertama, bermain terapeutik. Teknik ini digunakan untuk anak yang sulit bicara langsung dengan perasaannya. Medianya yaitu boneka tangan, boneka emosi, pasir, mainan, atau miniatur. Nah, caranya ini anak diarahkan untuk bermain sambil menceritakan perasaannya. Nomor 2 yaitu kartu emosi. Nah, anak ini diminta memilih kartu bergambar emosi dan konselor membantu anak menamai dan memahami perasaannya. Yang nomor 3 yaitu dialog reflektif. Nah, caranya yaitu menanyakan dengan lembut, misalnya, apa yang kamu rasakan ketika itu terjadi. Nah, konselor ini mencerminkan kembali perasaan siswa. Yang nomor 4 yaitu menggambar ungkapan perasaan. Nah, anak ini menggambar saat senang, saat marah, atau rumah impian. Dan nomor 5 yaitu bercerita atau membaca buku cerita. Bisa disebut dengan biblioterapi. Buku cerita anak ini digunakan untuk memancing diskusi tentang nilai atau perasaan. Nah, ini cocok untuk anak yang pemalu atau tertutup.
Yang B yaitu teknik konseling kelompok. Cara yang pertama yaitu diskusi kelompok terarah. Nah, anak ini duduk melingkar, diskusi dibimbing secara topik ringan, yaitu bisa tentang pertemanan, kejujuran, tanggung jawab, dan diselingi dengan permainan dan reward. Yang nomor 2 yaitu sosiodrama. Nah, anak ini memerankan situasi sosial tertentu, misalnya teman yang diejek atau guru yang menasihati. Nah, cara ini meningkatkan empati dan keterampilan sosial. Nomor 3 yaitu game edukatif atau konseling. Contohnya seperti ular tangga emosi dan roda harapan. Nomor 4 yaitu problem solving kelompok. Cara ini siswa belajar menyelesaikan konflik bersama secara kooperatif, dan konselor berperan sebagai fasilitator. Dan nomor 6 yaitu contoh kasus penanganan. Misalnya ada masalah, siswa sering bertengkar dengan teman. Nah, teknik yang digunakan bisa dengan roleplay, diskusi kelompok, atau kartu emosi. Atau mungkin ada anak yang malas belajar. Teknik yang digunakan yaitu bisa storytelling, dialog reflektif, dan DKT. Yang terakhir yaitu korban perundungan atau bisa disebut bullying. Teknik yang digunakan yaitu bisa konseling individual, bermain, dan terapeutik. Yang nomor 7 yaitu kolaborasi guru dan orang tua. Nah, guru kelas perlu mengamati dan mereferensi siswa dengan guru BK. Orang tua harus dilibatkan dalam konseling secara terbatas agar anak mendapatkan dukungan dari rumah. Dan pertemuan berkala dan laporan kemajuan perilaku anak sangat dianjurkan. Yang terakhir yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi ini hasil konseling dilakukan melalui observasi, laporan guru, dan perubahan perilaku anak. Yang nomor 3 yaitu buat jurnal konseling siswa. Dan yang terakhir yaitu lakukan tindak lanjut jika anak membutuhkan bantuan lanjut dari psikolog atau ahli. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.